Alqamah tidak pernah meninggalkan majelis Rasulullah SAW. Dia sangat jujur dalam urusan uang dan timbangan. Sayang, ia memutuskan hubungan dengan ibunya karena lebih mengutamakan istrinya. Sewaktu sakit menjelang ajalnya, para sahabatnya menuntun dia mengucapkan kalimat syahadat, tetapi dia tidak mampu menirukan. Anehnya, jika sahabatnya menuntunnya mengucapkan kalimat lain, ia dapat menirukan. Kejadian ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Alqamah tidak dapat mengucapkan kalimat syahadat, padahal ia sekarang sedang sekarat, lapor teman-temannya. Rasulullah SAW segera pergi menengok Alqamah. Beliau sendiri kemudian menuntun Alqamah mengucapkan kalimat syahadat. Namun Alqamah tidak mampu menirukan. Permasalahan Alqamah ini menjadi besar karena Rasulullah sendiri tidak mampu menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid. Beritahu kami, bagaimana keadaan suamimu dan bagaimana amalnya? Tanya Rasulullah SAW kepada istri Alqamah. Ya Rasulullah, semua amalnya baik kecuali satu hal, jawabnya. Apa itu? Demi cintanya kepadaku, ia memutuskan hubungan dengan ibunya. Nah, jelas-jelas sekarang itulah yang menyebabkan ia tidak dapat mengucapkan syahadat, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian mengutus seseorang untuk menemui ibu Alqamah. Sampaikan salamku kepadanya dan tanyakan, apakah ia mau datang kepadaku atau aku yang datang mengunjunginya. Sesampainya di rumah ibu Alqamah, utusan itu segera menyampaikan pesan Rasulullah. Diriku sebagai tebusan beliau, aku lebih berhak mengunjunginya, jawab ibu Alqamah. Rasulullah berada di rumah Alqamah, kata utusan itu. Ibu Alqamah kemudian pergi ke rumah anaknya. Maafkanlah anakmu, pinta Rasulullah kepada ibu Alqamah. Tidak ya Rasulullah, aku tidak bisa memaafkannya. Luka hatiku ini terlalu dalam. Tiap malam aku tak bisa tidur nyenyak karena perasaan marah yang bergejolak di dadaku. Sementara ia tidur nyenyak di samping istrinya. Tidak, aku tidak bisa memaafkannya, kata sang ibu. Rasulullah memujuk ibu ini agar mau meridhoi anaknya, tetapi tidak berhasil. Beliau SAW kemudian menemukan siasat. Kumpulkanlah kayu, perintah Rasulullah kepada para sahabatnya. Tak berapa lama terkumpullah kayu dalam jumlah besar. Beliau kemudian memerintahkan untuk membakar timbunan kayu itu. Melihat api yang menjilat-jilat, sang ibu bertanya, Ya Rasulullah, apa yang hendak kamu perbuat dengan api itu? Aku akan melemparkan Alqamah ke dalamnya. Anakku, buah hatiku, akan kamu bakar? Jerit ibu Alqamah. Jika kamu tidak bisa memaafkan, Allah akan membakarnya dengan api akhirat yang jauh lebih dahsyat dan besar. Menyadari hal ini, sang ibu akhirnya berkata, Ya Rasulullah, aku maafkan dia. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabatnya, Tengoklah Alqamah, bagaimana keadaannya. Mereka segera bergegas ke dalam rumah Alqamah, dan dari balik dinding
mereka mendengar Alqamah mengucapkan kalimat syahadat. Janganlah durhaka kepada kedua orang tua. Tiada dosa yang lebih berat dan lebih cepat siksanya di dunia dan akhirat melebihi durhaka pada kedua orang tua. Begitu pula halnya dengan memutuskan hubungan silaturahmi. Silaturahmi akan menambah rezeki dan memperpanjang umur. Sedang berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban bagi setiap anak. Karena itu, berbaktilah kepada mereka. Jangan durhaka atau memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka. Berbaktilah kepada keduanya, baik semasa hidup maupun sepeninggal mereka. Jika kedua orang tua telah meninggal, anak dapat tetap berbakti dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka cintai. Habib Segaf Mahdi mengasihi dan menghormati salah satu saudara perempuannya melebihi saudara-saudara yang lain. Jika saudara perempuannya itu datang, ia berdiri dan menyambut dan menghormatinya. Ketika ditanya mengapa beliau berbuat demikian, beliau menjawab, "Dahulu ibuku sangat mencintainya, terutama di akhir hayatnya." Perhatikanlah bagaimana Habib Segaf bin Muhammad berbakti kepada ibunya. Jika kamu mencintai dan mengasihi orang yang dicintai oleh kedua orang tuamu, maka kamu telah berbakti kepada mereka.